podcast episode pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih rasanya menjalani pernikahan tanpa adanya rasa cinta. Ini merupakan pengalaman yang diberikan oleh Ratika Pradisha. Di sini saya akan bercerita dalam ceritanya Ratika Pradisha. Langsung saja saya ceritakan. Ini bukan pernikahan saya, karena saya menikah dengan orang yang saya cintai. Ini adalah pernikahan orang tua saya. Mama saya bisa dibilang tidak mencintai papa saya terlebih dahulu. Tapi keluarga mama saya yang menyukai sosok papa saya, sehingga mereka mendorong mama saya untuk mau menikah dengan papa. Mama sangat telat menikah untuk gadis di tahun 90-an. Beliau menikah di usia 30 tahun. Padahal kebanyakan gadis-gadis menikah saat sudah lulus SD. Mama saya berkesempatan sekolah hingga kuliah. Tapi karena trauma putus dengan pacarnya, mama saya tidak memiliki keinginan untuk menikah. Yang saya pahami setelah dewasa adalah mama saya ini sama sekali tidak pernah bersikap manis ataupun romantis kepada papa saya. Mama saya mungkin tertawa dan bahagia dengan sikap papa saya, tapi tidak berinisiatif untuk memulai kemesraan. Mama juga terlihat kayak gak cemburu gitu dan percaya dengan papa. Meski dulu papa saya bekerja di luar kota dan hanya pulang di akhir pekan, mama saya tuh gak sering menasihati kalau lebih baik wanita itu dicintai daripada mencintai. Karena itu membuat kita tidak akan sakit hati. Tapi meski begitu, mama adalah istri yang luar biasa. Ini di mata aku ya, dan juga di mata saudara-saudara mama. Beliau ini tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin. Tidak pernah menginap tanpa papa saya lebih dari semalam. Juga selalu memastikan ada makanan, rumah yang rapi, dan kebutuhan papa maupun anak-anaknya terpenuhi. Bahkan karena terbiasa dilayani oleh mama, papa saya itu gak pernah pergi ke dapur untuk membuka kulkas untuk mencari makanan ataupun mengambil air. Semuanya disiapkan di depan papa saya oleh mama. Konflik juga ya pasti ada lah ya. Beberapa kali papa mama sering saling beda pendapat. Mereka hanya saling tidak berbicara untuk beberapa hari. Tapi tugas mama untuk menyiapkan keperluan papa itu tetap dilakukan. Mama saya memang mengakui kepada saya bahwa menikah tidak karena mencintai papa. Tapi beliau selalu menasihati saya agar menjalani pernikahan itu karena Allah, semata-mata untuk ridho Allah. Mungkin itulah alasan rumah tangga beliau itu tetap baik-baik aja sampai sekarang. Bahkan tidak pernah terganggu oleh ketertarikan kepada orang lain, baik di pihak mama ataupun papa saya. Beliau berpesan semoga pernikahan mereka tetap awet hingga berkumpul kembali di surganya, pun dengan pernikahan teman-teman sekalian. Lanjut ke kisah yang kedua. Ini merupakan kiriman dari anonim. Sebut saja namanya A. Di sini saya berposisi sebagai orang pertama di beliau. Pada saat ini saya melihat istri saya bukan sebagai istri, namun rekan bisnis yang merangkap sebagai babysitter. Setiap hari kalau dia tidak kerja ya ngurus anak, gak ngurusin saya sama sekali. Gak memperhatikan saya, tapi masih ngatur-ngatur dan melarang saya untuk mencapai kebahagiaan saya, yakni hobi-hobi saya. Akhirnya ya ilfeel, saya menghindari dari dia. Kayak main sabun sendiri daripada ngajak dia berhubungan gitu kan.
ya buru-buru tertarik sama dia. Ngelihat dia dalam satu ruangan aja saya udah males banget, karena bakalan yang ngeributin urusan kerjaan di jam 11 malam gitu kan. Yang paling sedih itu adalah perasaan saya sudah sebegitu parah antipatinya terhadap dia. Jadi ketika kita mau berhubungan pun, ya saya udah gak mau berdiri lagi gitu. Jika saya mulai lah ya starter bisa, ya, karena dia tidak ada di samping saya. Terus giliran dia masuk ke kamar, langsung kayak loyo lagi gitu. Nah, melihat mukanya aja udah langsung males. Itulah kira-kira korawati. Katanya ya bagaimana rasanya menjalani pernikahan tanpa cinta. Nggak cuma wanita sih yang ngerasain ini. Oke, kita lanjut ke pengalaman ataupun cerita yang ketiga, yakni dari Alika. Beliau adalah seorang INTP yang pragmatis. Saya mau menjawab, tapi ini bukan kisah saya. Ini kisah oma dan opa saya. Mereka berdua itu dijodohkan karena masih terdapat darah biru. Ya awalnya sih kaget waktu tahu mereka masih satu keluarga tapi nikah gitu kan. Cuma orang dulu kan masih ya begitulah untuk menjaga garis keturunan. Opa saya ini orangnya keras, perfeksionis lah pokoknya, bersungguh-sungguh dan teliti. Beliau sudah merantau lebih dulu ke Jakarta untuk bekerja sampai mendapat jabatan di direktur di sebuah perusahaan asuransi. Opa saya yang sudah berkecukupan ini akhirnya dinikahkan dengan oma saya yang dari daerah. Kalau dibandingkan watak keduanya itu benar-benar berbeda 180 derajat. Oma saya orang yang lemah lembut, nurutan, apa yang dibilang suami itu pasti ngikut. Intinya oma saya ini orang yang gak berani ngelawan lah. Nah, dari pernikahan mereka itu dikaruniai 3 orang anak. Papa saya sebagai anak sulung. Tapi setelah saya perhatikan, ketiga bersaudara ini juga memiliki watak yang keras, walau tidak sekeras opa saya. Lanjut, oma dan opa saya ini dari dulu selalu bertengkar sampai akhirnya mereka pisah ranjang. Dulu waktu mereka tinggal bersama, opa dan oma ini tidak pernah tidur bersama. Kamar selalu pisah dan jarang bertegur sapa. Padahal satu rumah. Hingga di masa tua mereka habiskan secara terpisah. Opa saya tinggal di rumah saya dan oma itu tinggal di rumah tante. Masih tetanggaan sih, tapi ya intinya pisah rumah lah. Orang yang tidak kenal mereka pasti tidak mengira kalau mereka itu pasangan suami istri pada saat pertama kali bertemu. Saya akui bahwa pernikahan mereka itu kayak terlihat dingin gitu. Tak jarang mereka saling sewot kalau berbicara satu sama lain. Padahal udah tua, ya Allah gitu kan. Nah, sampai tahun 2015 opa saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Oma saya masih bersedih dan berkabung. Beliau setia menemani jenazah opa sampai dikubur. Nah, oma itu juga rutin ziarah ke makam opa sampai sekarang. Beberapa bulan setelah opa saya tiada, saya baru tahu kalau opa dan oma sebenarnya sudah bercerai secara agama, tapi tidak secara hukum. Toh mereka juga sudah di umur 70-an kan, kata papa saya. Nah, gitulah pokoknya kisah oma dan opa saya. Nah, itulah ketiga cerita dari kisah yang berjudul Bagaimana sih rasanya menjalani pernikahan tanpa adanya rasa cinta. Dan nantikan episode-episode dari Arbain Gading di podcast ini. Kita akan